Masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang guru ngaji diduga mencabuli puluhan santri dengan mengiming-imingi korban uang jajan sebesar Rp30.000. Razia jam malam pelajar di Sumedang, pelajar yang keluar malam disuruh pulang oleh petugas. Menyambut Hari Jadi Bogor yang ke-543, ribuan warga antusias ikut memancing di Seturawa Jejen. Pemberlakuan jam malam bagi pelajar di Jawa Barat mulai diterapkan di Sumedang. Razia jam malam oleh petugas gabungan menjaring 10 pelajar yang nongkrong atau bermain di luar rumah di atas jam 9 malam. Tepat pukul 9 malam, petugas gabungan Satpol PP, Polres, serta Kodim Sumedang memulai patroli pembatasan jam malam bagi pelajar. Penyisiran dilakukan ke tempat-tempat keramaian di wilayah Sumedang Kota, seperti di alun-alun hingga kafe. Dalam patroli tersebut, petugas menemukan 10 orang pelajar yang kedapatan sedang bermain game konsol PlayStation di kawasan Gending. Petugas tidak melakukan penindakan, para pelajar diberikan pemahaman mengenai adanya jam malam, lalu disuruh pulang ke rumah masing-masing. Malam ini kita melaksanakan hari pertama kegiatan patroli malam untuk jam malam bagi anak sekolah. Tadi sudah kami edukasi di tempat-tempat yang disinyalir terdapat kumpulan tempat-tempat anak sekolah. Pertama di kafe juga ada, terusan di tempat main PS, dan di sana terdapat sebanyak mungkin ada 10 orang. Untuk saat ini tidak ada penindakan. Kami hanya memberikan edukasi dan menyuruh mereka pulang. Dan untuk kedepannya mungkin kami adakan tindakan seperti sanksi atau pemanggilan terhadap orang tua bagi anak yang terdapat razia. Salah satu pelajar yang ditemukan sedang bermain di tempat persewaan game mengaku bisa memahami kalau kebijakan jam malam bagi pelajar diberlakukan untuk kepentingan mereka juga. Kadang memang ada yang perbuatannya kurang baik lah. Kalau ada juga yang emang cuma untuk hiburan semata, kayak main PS lah. Tapi gak apa-apa, emang ngerti juga lah ini emang buat kebaikan kita semua juga. Kalau ini kelas berapa ya? Kelas 11. Kelas 11. Orang tua tahu nggak keluar sekarang? Tahu. Udah izin berarti? Udah. Selain mencari pelajar yang kedapatan masih di luar rumah di atas jam 9 malam, petugas juga memberi edukasi kepada para orang tua serta pemilik kafe. Kedepannya, jika masih ada pelajar yang melanggar jam malam, maka akan didata dan dilaporkan ke pihak sekolah. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. 2 orang pelajar di bawah umur yang berboncengan sepeda motor tewas setelah menabrak bagian samping sebuah truk di Jalan Raya Bandung Cirebon Ciberem Kulon Sumedang Selasa pagi. Korban bertabrakan setelah gagal menyalip kendaraan saat berangkat ke sekolah. SPBU depan Polsek Cimalaka. Sungguh mengenaskan nasib 2 orang pelajar SMA yang mengalami kecelakaan lalu lintas saat mengendarai sepeda motor ke sekolah mereka Selasa pagi. 1 orang korban tewas tergeletak di tengah Jalan Raya Bandung Cirebon di kawasan Ciberem Kulon, Cimalaka, Sumedang. Sedang seorang lainnya terlempar hingga masuk ke dalam selokan di tepi jalan. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi saat kedua korban yang berboncengan sepeda motor mencoba menyalip sebuah mikrobus elf yang juga sedang menyalip kendaraan lainnya di lajur kiri. Namun naas, sepeda motor kedua korban terlalu ke kanan hingga menabrak bagian samping truk box yang melaju dari arah berlawanan. Waktu kejadian lagi ke sana mau arah ke Bandung, terus kelihatan mah ada yang nyalip elep, ikut dia nyalip elep gitu. Arah mana kemana dia, Bang? Arah ke sana. Sama ke Bandung juga? Ke Bandung. Itu bok ke sini. Terus tabrakan sama apa? Sama bok, kena pinggir kayaknya kelihatan. Itu pelajar apa gimana, Pak? Pelajar. Terus Kondisi korban gimana Pak tadi Pak? Kondisi korbannya gimana tadi Pak? Yang satu meninggal di tempat kan, yang satu masuk ke solokan tuh.
Menurut polisi, kedua pelajar yang menjadi korban baru berusia 16 tahun. Satu orang korban tewas di tempat, sedang satu korban lainnya meninggal setelah sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umar Wirahadikusumah, Sumedang. Korban dua-duanya pelajar berumur sekitar 16 tahun, diduga pada waktu akan menyelip kendaraan di sebelah kiri, datang kendaraan truk dari arah yang berlawanan, terjadi senggolan pada bagian perisai sebelah kanan. Satu korban meninggal di tempat, satu lagi meninggal di rumah sakit. Untuk proses penyelidikan lanjutan, 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan pihak kepolisian. Sementara sopir truk dibawa ke Mapolres Sumedang untuk dimintai keterangan. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang. Meski mendapatkan kritikan dan desakan agar program dihentikan, namun pengiriman pelajar ke barak militer masih terus berlanjut. Sebanyak 45 pelajar SMA dan SMK dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang kembali diberangkatkan untuk menjalani pendidikan karakter di Depo Pendidikan atau Dodik Rindam 3 Lembang. Setelah melalui proses pemeriksaan kesehatan dan pengarahan, sebanyak 45 siswa SMA dan SMK dari 3 kabupaten yaitu Purwakarta, Subang, dan Karawang diberangkatkan ke Dodik Rindam 3 Siliwangi, Lembang. Mereka diberangkatkan untuk menjalani pendidikan karakter di barak militer yang merupakan gelombang kedua. Pelepasan dilakukan Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain dan dihadiri para orang tua masing-masing siswa. Sejumlah orang tua terlihat menangis sedih saat melepas kepergian anaknya ke barak militer. Meski beberapa pihak tidak setuju dengan adanya program ini, namun permintaan orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke barak militer cukup tinggi. Kalau peminat banyak banget, ini hasil seleksi. Jadi yang minat ratusan, tapi kan kita harus seleksi. Kita harus tanya dulu sekolahnya masih sanggup atau enggak. Terus juga orang tuanya masih sanggup atau enggak. Nah, udah mereka misalnya sudah tidak ada kesanggupan, siswanya kita konseling dulu. Nah, kalau sini sudah dinyatakan memang dia layak nanti dibina anak-anak istimewa ini di barak militer, baru ya senang juga iya, ya sedih juga iya. Senangnya kenapa, Bu? Senangnya ya biar lebih baik lagi lah untuk kedepannya gitu, biar tahu disiplin lah. Ya sedihnya kan kebiasaannya sama-sama, sekarang kan pergi nggak ada. Mungkin mudah-mudahan ada perubahan setelah program yang dilaksanakan Pak Gubernur. Mudah-mudahan anak sepulang dari sana itu ke arah positif. Itu harapan saya selaku orang tua. Ke-45 pelajar yang diberangkatkan pada hari Senin menjadi pelajar gelombang kedua yang dikirim ke barak militer dan akan menjalani pembinaan selama 14 hingga 30 hari. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.